Terus tiba-tiba udah jalan 2 bulan, Pak Marcel. Nah, ini nomor 1 nanti. Dia bilang gitu sama saya. Kenapa? Pak, saya tahu caranya udah Pak. Online saya tahu caranya Pak. Lewat semua Pak itu orang-orang Pak. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Kenapa? Ternyata dia tuh nggak langsung dapat hasilnya. Ide-ide hebat Tuhan hanya beri pada orang yang punya kesungguhan hati. Setuju gak nih? Setuju. Loh, sampai Nolen saya telepon saya gini, Pak Marcel, setiap kali Pak Josi posting, Pak Josi ya tuh bisa ngibu-ibu itu, kok bisa dia membutuhkan? Loh benar, tanya saya bilang gini, ya nggak ada, ya, saya bilang ya sama aja. Sampai mereka tanya gini, Pak Josi itu ngapain pagi-pagi? Bentar kita ya, Pak Rian tuh pagi-pagi ngapain? Nah, saya bilang sama Anda. Jadi gini, nah, jadi saya bilang gini loh Bapak, memang gini, setelah saya cek, ini tips ya, kalau Anda mau cepat jadi ya. Ada nulis saya 1 orang, 2 bulan, income 200 juta, mantap nggak? 2 bulan kan 200 juta. Tapi orang ini pindah ke rumah baru. Oke, pindah rumah baru. Ya, orang bukan pandai kolari. Ya. Pandai kolari baru pindah rumah baru. Ya, pindah rumah baru. Tinggal sama mertua. Rumah baru. Padahal rumah Rama tinggal sendiri. Kenapa? Ya alasannya macam-macam. Nah, saya sudah bilang jangan dulu pindah. Nah intinya gini Bapak Ibu. Setelah kita saya cek baik-baik ini orang-orang yang bertumbuh dan orang yang tidak bertumbuh. Saya cek. Ternyata yang bertumbuh lingkungan rumahnya itu berubah. Lebih baik mendukung. Yang nggak bertumbuh itu lingkungan rumahnya itu tidak mendukung. Jadi gini, dulu orang ini dia itu telepon orang dari jam 6 pagi udah telepon orang. Jam 8 udah telepon orang. Jam 8 tuh dengar rapi. Nah, sementara tinggal mertua kan nggak enak Bapak Ibu sama mertua. Akhirnya bantu bangun pagi mertua, bantu masak, bantu urus rumah, bantu antar ini, bantu. Nangkap nggak maksud saya? Nah, saya lihat bedanya Pak. Dulu dia semangat dari pagi. Sekarang dia semangat mulai dari jam 5 sore. Terus saya bilang gini, oh iya benar. Nah saya bilang gini, kalau Pak Josi dulu tuh berubah waktu pandemi ini, gara-gara bangun pagi dengar ABP di atas itu sambil jemuran, karena ada corona kan jemuran, sampai tetangga itu dia hidupin sound system tuh sampai tetangga tuh pikir itu rumah doa. Jadi karena kayak apa kan? Iya. Nah Pak Jos, kalau kamu pas orang lewat. Iya, itu ada kebaktian ya, ada kumpul-kumpul itu ya, ada yang khotbah tiap pagi gitu. Jadi gitu, rumah doa. Saya juga sama lihat Bapak Ibu. Saya tuh kalau dengar ABP malam-malam itu bagus, tapi lebih enak dengar ABP pagi-pagi. Jadi setelah saya cek ada kebiasaan yang berubah. Nangkap nggak maksud saya Bapak Ibu? Jadi orang ini Pak dulu langsung Pak Busyep, sekarang Busyep pekerjaan rumah dulu. Nangkap ya? Jadi Bapak Ibu, akhirnya singkat cerita orang-orang ini, saya bilang gini, oh Josi gitu bangun pagi ya? Tahu nggak? Mereka tuh bangun pagi juga banyak sama. Sebuah kopi dengan ABP, baca buku. Ngerti nggak? Pokoknya gini Bapak Ibu, ritual sebelum jam 10 pagi, sebelum rakor tuh mereka begitu. Ternyata benar Bapak Ibu. Langsung posting. Jadi saya ngeliat satu hal, berani, disiplin, tekun, positif, fokus. Kalau itu bagus, harus dilakukan ulang-ulang. Setuju kan? Ya. Berani, fokus, disiplin, tekun. Kalau itu bagus. Bagaimana dia bisa lakukan ulang-ulang? Ternyata adalah kondisi rumah. Nangkap ya? Nah, terus Pak Rian ditanya, Pak Rian ngapain aja bangun pagi? Jadi dia bilang gini, saya itu sama istri, intinya gini, mereka berdua dengar ABP. Jadi istri kan lagi hamil, dengar ABP. Ya kan? Ngerti nggak? Ngerti, dengar ABP. Jadi gini loh Bapak Ibu, ternyata istri yang mendukung ini, saya tuh karena melakukan sesuatu ini, istri saya dengar, setiap kali saya rakor, apakah dia ikut rakor ini? Ikut terus tiap hari, di samping. Ngerti kan? Dengar ABP, di gym, dia dengar juga, ngerti nggak maksudnya? Nah, ternyata ketika dia tahu apa yang saya mau. Bentar dia tulis, tempel, ada quote di situ, tempel.
bentar deh tempel, dream yang baru, tempel ini. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Rumah ini akhirnya jadi tempat yang sangat mendukung. Ya. Nangkap ya? Jadi gini loh Bapak Ibu, ada sebuah hal yang bagus dibuat jadi ritual. Saya ulangi ya, ada hal yang bagus dibuat jadi ritual. Saya ulangi, Bapak Ibu, kalau Anda mau grup Anda besar, ada hal bagus buat jadi ritual. Anda punya me time, Bapak Ibu sekalian, di pagi hari, diatur Bapak Ibu, yang bisa buat Anda berani, fokus, kreatif, ngerti nggak, disiplin. Karena saya udah lihat semua orang-orang di sini, siapa aja semua di sini. Saya tahu Pak Edi, saya tahu Pak Andre, Pak Dani, Pak Daru, semua, Pak Dewa di sini, ya kan, Pak Josia di sini, semua ya, teman-teman semua di sini. Anda pernah masuk dalam sebuah performa puncak. Kenapa? Entah Anda punya pikiran lagi positif, entah Anda itu dapat ide, Anda tuh bisa ngomong sama orang yang loyo, bangkit. Orang yang nggak mau join, jadi join. Nah, teman-teman, Anda tuh hanya perlu kembali ke frekuensi itu. Caranya adalah apa? Caranya, kita harus ubah lingkungan kita. Setuju? Jadi, beruntung sekali Bapak Ibu, ABP ini sekarang sudah yang dalam bentuk audio. Bukan dalam bentuk CD, betul nggak Bapak Ibu? Ya. CD harus dalam mobil, betul? Betul ya Bapak Ibu? Saya itu jogging, dengar musik, sama dengar ABP, beda. Waktu jogging dengar ABP, Bapak Ibu sekalian, itu tuh ide tuh muncul semua. Wow, muncul banyak banget idenya. Nangkap Bapak Ibu ya? Jadi saya melihat ternyata tekun, disiplin, fokus, berani. Kalau itu bagus, harus dikondisikan. Jadi Bapak Ibu, Pak Rian kan ngomong apa? Saya melihat banyak orang ketika anak pertama lahir, isinya turun. Nah itu Pak Rian, Anda pernah dengar ya Pak Rian? Saya nggak mau kayak gitu Pak Marcel. Saya lagi atur. Nah hari ini Bapak Ibu, sampai sekarang, mulai satu persatu nih. Jadi sampai apply-nya Pak Rian, ini Pak Rian bilang, oh kalau gitu caranya saya juga ikut. Akhirnya ya, Ibu Erin ini ikut. Nah sekarang juga ikut. Rakor apa semua ikut. Ngerti kenapa? Kita mau kondisiin rumah Bapak Ibu sekalian. Saya ngeliat juga kayak Bulin ya, kita cerita Bulin. Bayangin, makan pagi, suaminya nggak boleh baca koran, nggak boleh nonton TV, hidupin ABP, walaupun nggak jalan ke top fusion loh. Tapi Bapak Ibu, itu ngefek banget. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Bapak Ibu, hal yang paling menyedihkan dalam rumah tangga tuh ketika Anda dalam satu pesawat, satu mau ke utara, satu mau ke selatan. Wah, tidak ada yang maksimal dalam hidup. Sepakat ya? Sepakat. Jadi teman-teman, bagaimana caranya Anda kondisikan rumah Anda sebelum jam 10 pagi betul-betul hanya buat diri Anda. Yes. Buat olahraga Anda, buat pengembangan diri Anda. Wah, Bapak Ibu, nilainya miliaran Pak Josi ya? Setuju. Saya ingat Pak Josi baru selesai baca buku, dia bilang, Pak Marcel, saya sekarang punya kebiasaan otomatis. Saya sekarang bangun pagi, saya ke toilet, saya begini, saya begitu, sampai pokoknya jam 10 pagi saya udah selesai semua. Padahal dulu, waktu jalan secara offline, mana sempat baca buku, mana sempat ngerabit, betul nggak? Iya. Betul nggak, Jos? Nah, saya bilang, Pak Jos, kalau kamu lakukan ini 3-5 hari, ngeri, Jos. Bayangin, kita tuh udah dalam kondisi performa puncak sebelum jam 10 pagi. Aduh, ngeri, Bapak Ibu. Ya. Ngeri, Bapak Ibu. Saya sebelum jam 10 pagi, saya udah buang kalori, saya sudah pikiran positif, saya dapat ide, saya on fire. Wah, Bapak Ibu. Nah, jadi langsung pada waktu saya ngomong begitu, dolen saya itu langsung ngomong gini, bener Pak Marcel, saya ini baru semangat tuh malam. Kenapa ya? Nah, ternyata karena siklus itu. Nah, katanya. Jadi teman-teman, siapa di sini yang mau buat di tahun 2021 dari pagi saya malam tuh bermakna, Bapak Ibu? Wah, ingat loh, satu hal positif di pagi hari yang dapatkan, itu akan merubah satu hari penuh Anda. Jadi kunci dari miliarder itu adalah ritual pagi hari. Ada yang buat namanya 5 AM Club, ada yang bangun pagi, ngerti maksudnya? Macam-macam Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu, Anda atur Bapak Ibu, kebiasaan Anda, pola Anda. Karena dibilang gila ya, saya hanya buat kayak gitu Pak, 2 bulan 200 juta loh Pak. Yes, 2 bulan 200 juta. 2 bulan 200 juta. Padahal pada waktu offline Pak, 3 tahun nggak pernah naik peringkat. 3 tahun nggak pernah naik peringkat, tidak bisa rekrut orang. Jadi, Bapak Ibu, bangun pagi, Anda harus atur kapan Anda baca buku, Anda sambil sarapan. Ya, saya bangun pagi itu udah atur semua Bapak Ibu. Saya bangun pagi atur semua sampai sarapan. Pokoknya
pokoknya sebelum 10 pagi, saya udah dapat ide baru, saya udah dapat semangat baru, saya tahu apa yang saya lakukan. Makanya, Bapak Ibu, Anda malamnya, Bapak Ibu, sudah harus broadcast yang namanya link sama ABP rekomendasi. Siap? Jadi Bapak Ibu, me time, waktu Anda untuk mengembangkan diri Anda, itu sebelum jam 10 pagi. Ya. Siap? Mungkin pandai Valare pagi-pagi jam 6 bangun, minum kopi, sarapan, minum kopi, ajak anjing jalan-jalan, ngejar ABP. Wah, coba lakukan itu aja terus. Ya. Pulang rumah, santai, duduk lagi, baca buku, sambil nunggu. Itu Bapak Ibu, ngeri. Kalau saya bilang apa, Pak? Dulu saya waktu seperti itu, Pak. Saya dari jam 7 pagi, saya udah telepon orang. Siapa yang suruh? Gak ada yang suruh. Terpicu Bapak Ibu sekalian. Oke? Jadi, sudah banyak yang mulai ikutin pola itu. Parian juga tuh, jadi dia tuh ajak denger bareng-bareng semuanya, satu rumah. Ya, jadi kita bilang siap-siap. Ya, bakal banyak ini red box ini. Banyak orang mulai niru dan akhirnya benar. Kebiasaan pagi. Oke, thank you. Ya. Thank you Pak Marcel. Thank you Pak Daru. Terima kasih. Luar biasa. Ya, Bapak Ibu semuanya, hari Minggu jam 1 siang itu adalah prime time-nya di Business Talk Vision Bapak Ibu ya, karena kita bisa mendapatkan ini kalau kita belajar di seminarnya Anthony Robbins, Pak, itu bayarnya juta ini, Bapak Ibu ya. Kita belajar langsung dari Pak Marcel, Halim, Bapak Ibu, hari ini kita mendapatkan tips luar biasa. Satu benih itu adalah dimulai dari kita sendiri Bapak Ibu ya. Me time, waktunya kita untuk mendapatkan frekuensi yang siap untuk mencapai performa puncak. Oke. Ini kita tiba saatnya Bapak Ibu untuk masuk ke sesi recognition ini Bapak Ibu ya. Ini performa puncak pada minggu ini yang didapatkan oleh tim-tim kita Bapak Ibu. Oke, kita persiapkan Bapak Ibu. Jadi hari Minggu ini jangan kemana-mana Bapak Ibu. Kalau ada hari keluarga, ini keluarga disuruh ikut semua Bapak Ibu. Disuruh ikut startup meeting ya. Kita akan dapatkan pilihan itu untuk keluarga. Oke, yang pertama, congratulations untuk silver ya. Bapak Ibu, mari kita sambut the new silver kita yang baru minggu ini adalah Ibu Raden Roro Mardiastuti Suryandari ya, ini beliau dari ASN Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, luar biasa ini. Selamat. Dari tim Sutas ini ya. Wah. Ya. Buat Ya. dengan Congratulations. Suryandari ya. Ya, Ibu Tuti Pak panggilannya ini dari tim saya Pak, dari tim Sutas Love Pak. Sutos. Nah, ini beliau ini kabarnya Pak Marcel ini sudah pernah bergabung Talk Vision sebelumnya Pak. Sudah pernah? Ya, nggak berhasil. Kemudian ketemu dengan saya waktu itu kita sedang bangun tim Jogja sebelum era online. Nah, memutuskan untuk bergabung lagi karena apa? Karena dia tahu bahwa ini sebetulnya caranya benar, bisnisnya benar, cuman mungkin berada di tim yang salah. Wah, ini hati-hati Bapak Ibu ya. Timnya harus performa puncak ini Bapak Ibu. Kalau performa puncak bisa beralih nanti. Betul Pak Daru. Jadi saya belajar bahwa itu mentoring sangat penting Pak Daru. Betul. Jadi saya lihat dolan saya misalnya ada yang Lombok ini Pak Daru, dokter ya. Dia tuh bangun klinik Pak Daru, bangun klinik miliaran. Nah dia pakai konsultan. Konsultan itu dibayar 75 juta 3 bulan. Dan bayarnya berapa? Ketemu per minggu Pak. Saya bilang kenapa konsultan? Ya biar jalan bagus kliniknya, biar sistemnya bagus. Nah jadi waktu dia ketemu Tokus ini Pak Daru, dia baru sadar ternyata ada mentoring setiap hari, setiap pagi. Dia senang banget Pak. Ikut mentor itu senang banget. Makanya rekrut orang banyak. Kebalik sama orang yang nggak pernah bangun bisnis Pak Daru. Orang yang nggak pernah bangun bisnis disuruh rakur beban Pak. Padahal itu di luar sana bayar Pak. Nah, jadi teman. Iya betul. Ya, ini berarti sebetulnya emas baru ya Bapak Ibu. Kalau kita tahu di era online ini semuanya serba online, ini emas baru. Kalau kita tahu bahwa ini adalah tambang di mana kita bisa meningkatkan
income kita adalah melalui dengan mentoring ini Bapak Ibu ya. Kita setiap minggu langsung dapat mentoring langsung dari Pak Gani, dari Pak Marcel, dari Pak Josia, ini dapat sharing dari tim grup gabungan ini saya yakin Bapak Ibu. Yang tidak hadir Bapak Ibu itu membuang uang ratusan juta Bapak Ibu ya. Segera ditelepon Bapak Ibu yang belum hadir supaya bisa segera ikut. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ke peringkat yang selanjutnya. Ya. Silakan. Mantap, terima kasih Pak Dani. Oke, lanjut adalah peringkat 2 star. Wah, luar biasa ini ya, bintang 2, jenderal bintang 2. Siapa gerangan? Bapak Ibu, mari kita sambut. Congratulations kepada the new 2 star, Ibu Peti Tanjung Sari. Oke, apakah berkenan bisa saya buka Ibu Peti? Mungkin bisa sharing sedikit. Ibu Peti, bisa ya? Siap ya Ibu Peti? Bu Peti semoga bisa. Monggo. Siap, Bu Peti. Ini timnya Pak Josia Tobias ya dari Avengers. Luar biasa. Ibu Peti, selamat siang. Boleh kita mengucapkan selamat dulu Ibu. Selamat buat Bu Peti. Congratulations. Terima kasih Pak Daru. Ya, terima kasih Pak Daru. Terima kasih. Selamat siang Pak Marcel, Pak Josia, Pak Andre, Pak Bapak-bapak semua the top leader di sini. Yes. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada tim saya. Ini bukan sekedar kerja saya pribadi, tapi ini adalah kerja tim. Seperti yang tadi dibilang Pak Marcel, bahwasanya di Top Fusion itu ada super teamwork yang mepet ke kita itu bahkan hampir 24 jam dipepet. Jadi istilahnya saya sendiri juga, wah maaf ya Bu Mentor, misalnya Bu Mia, Pak Josia, itu kalau dihitung-hitung sejam 200 US Pak, kalau kita mesti bayar business consultant. Nah di sini kita mendapatkannya bahkan kalau kita nggak muncul, kita digedor gitu. Halo, ngapain? Ayo. Kita digedor untuk bangun, wake up gitu kan. Ya, jadi ya saya terharu sekali, terima kasih, tapi saya memang masih harus banyak melangkah lagi ke depan, dan memang yang saya hadapi sekarang adalah bagaimana saya harus memimpin asosiat saya, downline saya, karena sesegera mungkin saya juga harus menjadikan mereka pemimpin di grupnya, dan itu ternyata pekerjaan yang bukan sulit ya, tapi harus ada keikhlasan, sincere dari kita, bahwasanya inilah kelanjutan bisnis ini, dan ternyata di sini bukan hanya take, tapi kita banyak give and give and give and give. Dan ketika itu kita lakukan giving, ya alhamdulillah memang maju gitu. Ya walaupun juga istilahnya kalau dibilang tadi ada setan MLM, justru kalau saya prospek tuh ada yang lebih setan lagi Pak, ngerebut laptop itu lebih setan lagi. Dan itu ujian saya ketika saya 4 bulan ada di Top Fusion. Nah itu saya berpikir, ya Tuhan, apakah ini pelajaran saya di depan dikasih yang paling pahit gitu ya, supaya ketika saya berjalan bulan ke-5, ke-6, ke-7 sampai sekarang bulan ke-13, yang lain udah nggak pahit, itu yang pahit udah di depan pahit banget Pak. Gitu. Jadi memang itu. aduh. Jadi biar tahu apa Ya, betul. Kenapa Pak Marcel? Memang harus begitu. Iya. Kita tuh bersyukur Bu. Kalau langsung dikasih manis dari awal nggak bersyukur nanti Bu. Benar, itu benar banget, itu benar. Itu esensi yang dikatakan oleh Pak Marcel itu adalah itu. Jadi memang saya sekali lagi berterima kasih kepada upline saya dan mentor-mentor saya, Ibu Mia, Ibu Burlini Hakim. Nah, saya sekarang nggak salah ya, Ibu Burlini Hakim. Pak Josia, Utari, yang kalau jam 12.00 masih mesti harus kita WA karena kita butuh kurs karena yang di luar negeri mau gabung dan sebagainya. Aduh,
bukan berarti saya nggak sopan ya Pak. Ini memang karena demi grupnya Talk Vision. Jadi terima kasih dan mohon maaf kalau saya masih salah-salah dan saya tentunya masih harus sangat dibimbing ya Pak, Bu, yang terhormat para mentor. Terima kasih. Thank you Bu Peti. Hebat Bu Peti. Jadi ini rela disetani sama Pak Josia setiap hari ya. Iya, Rela disetani ini ya. Oke, betul. mungkin sekarang pendapat dari Pak Josia ini yang menyetani setiap hari. Bagaimana Pak bisa cetak 2 star ini Pak? Gimana? Kita mau Jadi bersama saya Pak. setuju sama Bu Peti sih. Jadi ini memang murni kerja tim ya, terutama sebenarnya perannya itu ada di Bumia juga ya, dengan Bu Peti ini kompak sekali. Nah, lalu bagaimana mereka bisa benar-benar menerapkan apa yang Bu Erna bilang sebenarnya, bisnis ini berdua matahari. Jadi banyak tim sekarang ini di London sekarang, dan luar biasanya minggu ini pun, ini kan penutupan, besok kan tutup buku, minggu ini pun timnya Bu Peti sudah mulai bergerak. Jadi banyak banget nih timnya Bu Peti yang kurang satu lagi dapat best forecast, kurang satu lagi jadi silver. Ya jadi saya percaya the power of duplication ya, ini terjadi gitu loh. Nah cuman ya itu yang tadi seperti Bu Peti bilang, kadang-kadang kita harus berani bayar di awal gitu loh. Ya saya pun juga, aduh kenapa Bu Peti harus kayak begini kan, saya lihat jadi laptopnya diambil itu ya saya tahu gitu loh, tapi ya ternyata ada hikmah dari semuanya. Ya hari ini saya percaya apa yang bisa. Waktu digituin, Pak Josi gak takut Bu Peti trauma setelah itu? Nah itu dia, aduh kenapa gitu kan, saya tuh mikirnya gitu kan, tapi ternyata ini membentuk Bu Peti. Jadi Bu Peti melihat kegagalan bukan sebagai kegagalan, tapi pembelajaran. Makanya Bu Peti jauh lebih baik, teknis ataupun mental. Orang kalau sudah gagal aja udah happy Pak Josi. Setan kan pakai kegagalan berhenti Pak. Iya. Nah, orang gagal aja udah happy, setan aja nggak bisa hentikan. Iya, pusing dia Pak. Apalagi yang setengah setan, nggak bisa. Yang setengah setan nggak bisa hentikan. Betul. Genderuwo banget itu Pak. Bayangin aja saya yang biasa di uco-uco. Halo Mbak Peti, gini. Tahu-tahu masuk Talk Vision 4 bulan, gue direbut laptopnya Bu Sari. Aku sampai, oh my God, apakah ini gitu? Tapi ya karena mungkin memang saya juga belajar banyak diajari ibu saya untuk merendah, untuk sabar gitu. Dan justru saya nggak enak sama Bu Sari yang megang laptop itu waktu 4 bulan pertama sebelum pandemi ya. Bu Sari, maaf ya Bu Sari, saya bilang gitu. Tapi habis itu kita berdua ketawa dalam arti, ya Allah ada juga monster keren loh. Iya. Ada yang lebih setan. Setuju. Gila, lebih setan dari MLM itu. Terima kasih Bu Peti. Minggu depan kita buka lagi di Diamond Bu. Oke Bu Peti boleh sharing sedikit lagi, satu lagi pertanyaan nih Bu. Nah ini kan Iya Pak. tadi kita belajar bersama ya dari Pak Marcel Halim bahwa banyak orang itu tidak berani Bu, ketakutan ini ya, dengan setan LM ini ketakutan ya. Nah, Bu Peti sudah mengalami sendiri sampai tadi laptopnya diambil dan sebagainya. Ibu kenapa Ibu bisa berani Bu? Katanya Pak Marcel tadi adalah karena kita mengambil tanggung jawab. Supaya kita berani, kuncinya adalah harus mengambil tanggung jawab. Nah perasaan apa ini? Tanggung jawab seperti apa yang menurut Bu Peti sehingga Bu Peti melanjutkan? Silakan Bu Peti. Ya memang, ya baik Pak Daru, terima kasih. Ya memang pada saat itu memang kebetulan saya memang harus mengambil satu keputusan untuk lebih maju karena bisnis konvensional kami agak mundur, jadi saya harus mengambil dan pada saat itu saya juga sudah punya downline. Jadi saya pada saat yang sama, jadi ternyata pada saat yang sama ketika kita maju, kita juga harus melihat di bawah kita, mereka-mereka itu adalah tanggung jawab kita untuk kita didik, untuk kita majukan, untuk kita jadikan mereka kepala atau leader di grupnya masing-masing. Dan ini sampai berhenti. Dan ketika downline saya itu berhasil, itu ada kebahagiaan yang nggak terbayar sih kalau menurut saya ya. Itu satu kebahagiaan yang dalam arti ya mungkin itu ada istilah hero di Talk Vision ini, istilah hero, disitulah letaknya. Dan disitulah letak ada unsur kemanusiaan gitu. Kita bisa mengangkat mereka dari sebuah ketidakberuntungan menjadi keberlimpahan. Itu kan wow, itu
Itu bukan main buat saya, itu bukan main ya. Jadi ya nggak tahu. Mungkin juga karena saya biasa mendengar para mentor ini berbicara, saya dengarkan, dan memang satu yang saya ingin tekankan kepada teman-teman yang baru di dalam Talk Fusion. Anda ini sudah berada di tempat yang benar. Mereka ini semua para mentor orang-orang muda. Dan sebuah negara itu akan maju ketika orang-orang mudanya proven memiliki sebuah achievement yang terukur. Terserahlah mau diukur secara agregat, mau diukur secara finance factor atau segala macam. Mereka itu terukur. Mereka itu berhasil. Dan teknologi, kata orang kan ada dua yang nggak bisa dilawan, teknologi sama perempuan, susah banget dilawan, jadi jangan lawan teknologi. Betul. Makanya Pak Jos itu rekrut cuma ibu-ibu sama teknologi, benar itu. Betul. Ya. Bisa dilawan, mak lebih susah lagi dilawan, the power of Aduh. Dan saya sebagai orang yang nggak muda lagi, maksudnya ya, orang tua gitulah ya, merasa bangga ada di sebuah komunitas orang-orang muda, ya tentunya dengan segala hormat juga, ada yang 80 tahun, 70 tahun, itu masuk ke dalam komunitas yang pathway-nya itu jelas banget gitu. Dan ternyata seperti begini loh, ketika pandemi, kita tuh satu dunia tuh berasa bahwasannya kita tenggelam bersama-sama, tenggelam semua, berusaha naik ke permukaan, sampai di permukaan udah dapat oksigen, wah mau pegangan kemana nih, semua nggak ada yang buat dipegangan gitu, semua ambruk, semua. Nah tiba-tiba ada yang masih ngambang. Siapa itu? Ya itu Talk Fusion, yang masih ngambang, yang kita masih bisa pegangan ke dia, dan ternyata dia itu punya sayap dan sirip, dia bisa terbang, dia bisa berenang kenceng, membawa kita gitu ke tempat yang kita mau tuju. Jadi itu analogi yang mungkin correct me if I'm wrong ya, saya merasa begitu. Tadinya gelagapan banget, oh my god, ini apa ini, dunia sudah berubah dramatically and drastically gitu kan. Tapi ketika kemudian saya sadar, alhamdulillah aku ada di Talk Fusion gitu. Nah dari situ saya start lagi, ambil napas, boleh minum gitu kan, ambil napas, start engine, geber aja lagi gitu. Kebetulan dibimbing oleh mentor. Dan mentor itu engine-nya kayaknya boosternya saya nggak tahu beli di mana, pasti di pasar modern nggak ada. Boosternya bukan ya, tapi gini, banggalah saya sebagai generasi penerus, orang-orang muda di sini tuh memang penuh komitmen dan proven terhadap pekerjaannya, dan memang ada unsur humanisasi yang mereka lakukan karena mereka care kepada grup-grup yang lain. Bravo. Hebat semua. Terima kasih. Thank you Bu Betty. Ya. Thank you. Terima kasih Bu Betty ya. Luar biasa Sama-sama, Bapak Ibu. Ini adalah sebuah pelampung ya Bapak Ibu, pelampung yang menyelamatkan kehidupan kita di era ketertenggalaman kita gara-gara resesi dan karena pandemi. Oke, terima kasih Bu Betty, sukses selalu. Terima kasih Pak Daru, sama-sama semuanya. Terima kasih Bu Betty, mohon izin saya tutup kamera. Oke, luar biasa sekali Bapak Ibu ya, kita akan siap-siap mendapatkan satu peringkat berikutnya, bukan peringkat ini Bapak Ibu ya, ini satu kualifikasi yang harus didapatkan semuanya Bapak Ibu. Ini nggak peduli teman-teman yang sudah bergabung lama ataupun teman-teman yang baru bergabung, segera mengejar yang namanya The Insider Bapak Ibu. Nah, ini adalah meeting yang luar biasa yang akan membawa kita berubah total Bapak Ibu. Oke, kita akan sambut The Insider dari tim Sutos Surabaya ya. Ini ada Bapak Andri Polare yang sudah masuk lebih dahulu, kemudian ada yang baru Nada Batari, beliau adalah sudah peringkat 2 star, tapi ini adalah The Insider ya, qualified insider pada musim sekarang ini Bapak Ibu. Dan ada Bapak Susanto Hugeng. Oke, Pak Andri Polare mungkin mewakili dari tim Sutos, boleh menyampaikan Pak Andri bagaimana Pak Andri ini supaya teman-teman sehingga mereka akan mengejar menjadi The Insider yang berikutnya. Silakan Pak Andri. Ya, Pak Daru, terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu,
ya mungkin kelihatannya tim Sutos lambat, tapi kami sudah memutuskan kita nggak akan terlambat ya Pak Darwi ya. Ya, jadi kita pasti ketemu kok di puncaknya. Ya, itu yang pertama. Ya, dan jujur selama beberapa bulan terakhir ini kami betul-betul belajar banyak hal. Ya, diam bukan berarti tidak menghasilkan. Ya, yang kami hasilkan adalah sebuah pemahaman baru. Ya, kekompakan baru. Ya, jadi kami lebih merasa tim kami lebih kompak sekarang. Ya, tim kami lebih apa ya? Lebih sevisi. Jadi kami yakin ke depan ini kalau sudah dibuka kerannya oleh Pak Daru, ini sebentar lagi akan banjir Pak Daru ya, betul ya? Ya, ini pembukaan dimulai dari Bu Nada, itu adalah pembukaan awalnya, tapi ini saya sudah komit bersama Pak Anton, Pak Daru, Pak Budi, Bu Erna Karim dan yang lain-lain. Kita nggak akan berhenti di sini. Kita akan isi kota-kota ini ya sampai sepenuhnya kita penuhin Pak Daru. Ya, begitu mungkin Pak Daru. Buat ya, Pak terima kasih. Bu Nada. Pak Andri, hanya perlu perbaiki kebiasaan tagihnya Pak Andri. Betul. Jadi kita perbaiki semua grup Sutos kebiasaan tagih, saya percaya. Meledak. Siap. Iya. Kalau Pak Josi bangun jam 6, kita bangun jam 5 Pak Andri nanti. Terima kasih Pak Andri, terima kasih Pak Marcel. Oke. Ya. Oke, kita akan cetak The Insider baru Bapak Ibu ya, kita tumbuh bersama-sama. Oke Bapak Ibu, kita sudah sampai ke sesi yang kedua, yaitu sesi startup meeting yang kita akan dibawakan ya. Kita akan mendapatkan sharing yang dari Ibu Profesor Dr. Erna Karim Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu mohon saya izin Pak Marcel, Pak Andri, Pak Jody, Pak Andri, saya sementara, nanti kita buka lagi. Kita akan masuk ke sesi yang berikutnya. Oke. Saya persiapkan Ibu Profesor Erna Karim, mohon berkenan.